Indonesia Super League mulai menjadi pilihan beberapa pemain keturunan. Sebut saja seperti Jordi Amat, Rafael Struijk hingga Jens Raven yang rela membuang kesempatan bermain di luar. Meski begitu, masih banyak penggawa keturunan yang juga memilih untuk tetap bermain di luar. Padahal mereka mendapatkan kontrak fantastis dari tim-tim tanah air. Contohnya terlihat dari Justin Hapner yang lebih memilih bermain di Belanda dibandingkan pulang ke Nusantara. Bagaimanakah pilihan bijak pemain keturunan untuk tetap aboard? Eksodus bintang keturunan ke Liga Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi bahwa pemain keturunan Indonesia punya kualitas yang amat mumpuni. Bahkan beberapa di antaranya mendapatkan label sebagai pemain kelas atas. Sayangnya hal tersebut bukan jadi jaminan kesuksesan mereka di level klub. Pasalnya sejumlah pemain keturunan Indonesia tengah mengalami periode sulit hingga didepak dari klub luar. Alhasil mereka melakukan eksodus besar-besaran ke Indonesia Super League. Salah satunya turut dialami penyerang muda berbakat timnas U23 yakni Jens Raven. Striker berdarah Yogyakarta ini gagal mendapat menit bermain bersama skuad Dordrecht U21. Alasannya karena Raven dinilai terlalu sering mangkir untuk membela skuad Garuda Nusantara. Hal ini membuat pihak manajemen ogah memberi kontrak baru untuk sang pemain. Akhirnya Raven pun terpaksa pulang kampung ke Indonesia untuk membela Bali United. Padahal Raven sejatinya masih punya potensi besar untuk berkarir di luar negeri. Buktinya sang bomber mampu menyarangkan 7 gol di ajang Piala AFF U23 2025. Nasib serupa juga dialami Rafael Struijk yang resmi berlabuh ke Dewa United. Pemain berjuluk El Clemmer ini dilepas Brisbane Roars karena dinilai kurang kontribusi. Musim lalu dirinya cuma mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan. Bahkan ex-penggawa ADO Den Haag ini sudah tak pernah dimainkan sejak bulan Februari lalu. Terakhir ada nama Jordi Amat yang sudah diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persija Jakarta. Hal ini jadi pukulan telak mengingat Jordi sempat bermain di kasta tertinggi Liga Inggris dan Spanyol. Usut punya usut, sang pemain memang sudah terpinggirkan dari skuad Johor Darul Ta'zim. Dirinya cuma dimainkan 15 kali di Liga Super Malaysia musim lalu. Catatan ini jadi salah satu yang terendah selama 3 tahun karirnya di negeri jiran. Justin Hapner. Justin Hapner menjadi salah satu bintang yang sempat dikaitkan bakal bermain di Indonesia. Pemain 21 tahun ini dirumorkan kuat setelah kontraknya berakhir bersama Wolverhampton. Bahkan rumor ini datang langsung dari mulut pandit ternama, yakni Binder Singh. Karena baru-baru ini gue dapat informasi ada pemain kita yang bermain di luar negeri, yakni Justin Hapner yang bentar lagi lanjut bermain di Super League, ujar Bung Binder. Pernyataan Bung Binder seketika langsung membuat publik tanah air heboh. Beberapa klub ternama seperti Dewa United dan Persib Bandung menjadi klub terdepan yang dikaitkan dengan Hapner. Selain itu ada juga Bali United yang sempat dikabarkan hampir mengamankan tanda tangan Hapner. Sang pemain dilaporkan segera merapat untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Elias Dolah. Di lain sisi, sang bek mengaku risih dengan kabar heboh tersebut. Pemain kelahiran Den Bosch ini disebut marah karena ada pihak yang lebih tahu tentang keberlangsungan karirnya. Saya tidak ingin ke Indonesia dalam waktu dekat. Kalau begitu, pengamat sepak bola lebih tahu tentang aku, ujar Hapner dengan nada sindiran. Hapner sendiri membantah kabar tersebut karena masih ingin bermain karir di Eropa. Hingga akhirnya sang pemain membuktikan omongannya dengan menerima pinangan Fortuna Sittard. Klub asal Eredivisie ini mendatangkan Hapner dengan kontrak selama 3 tahun. Selain itu, sang bek juga disebut bakal mendapatkan jaminan bermain reguler di klub. Pasalnya pasukan Fortunezen dikabarkan sedang mengalami krisis pos pertahanan. Pilihan untuk tetap bermain di Eropa langsung mendapatkan respon positif dari netizen Indonesia. Beberapa dari mereka mengaku senang karena Hapner memilih untuk tetap berkembang di luar negeri.
Mantap Tin, jangan sampai ke Liga Indonesia saat masih muda. Nanti ke Indonesia saat sudah usia 30 tahun saja, ucap salah satu netizen. Nathan Choaon. Semangat membara melanjutkan karir di negeri orang juga ditunjukkan Nathan Choaon. Pemain berdarah Semarang ini tetap menjaga ambisinya meski sempat diterpa isu kurang menyenangkan. Kontrak Nathan diputus sepihak oleh Swansea City di akhir musim 2024-2025. Dirinya dinilai gagal menunjukkan performa terbaik dan cuma dimainkan selama 3 pertandingan. Itu pun mayoritas di ajang Piala Carabao melawan tim-tim divisi ketiga dan keempat. Sementara di Championship, sang pemain cuma diberi kesempatan sekali selama 2 menit. Bahkan dirinya juga jarang diikut sertakan sebagai pemain cadangan. Padahal Swansea sendiri sudah beberapa kali berganti pelatih musim lalu, mulai dari Luke Williams hingga Alan Sheehan. Alhasil situasi Nathan yang tengah menganggur coba dimanfaatkan tim-tim Super League. Bayangkara FC dikabarkan paling gencar meraih pemain kelahiran Rotterdam tersebut. Bahkan Sumarji selaku petinggi Bayangkara dikabarkan sudah melobi pihak Nathan. Selain itu, Persebaya Surabaya dan Bali United juga sempat meramaikan persaingan. Namun, panggilan dari klub tanah air tak cukup menggetarkan hati sang pemain. Bek 23 tahun ini terus menjaga api semangatnya untuk berkarir di luar negeri. Buktinya, Nathan nyaris gabung ke tim Liga Denmark, yakni Lyngby Bold Club. Sayangnya, transfer tersebut harus batal karena kedua pihak tak mencapai kesepakatan. Namun Nathan yang ogah patah semangat justru mendapat ganjaran lebih besar. Dirinya tiba-tiba mendapat pinangan dari Willem Il yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Tanpa berlama-lama, Nathan langsung unjuk gigi lewat penampilan apiknya di laga pramusim. Meski masuk sebagai pengganti, Nathan mampu mempersembahkan kemenangan untuk tim barunya. Dapatkan paket murah beli 3 celana dari Humanly mulai dari 50 ribuan. Cek link di bawah ini. Saini Patirama. Pilihan yang tepat juga sudah diambil oleh Saini Patinama yang bergabung ke Buriram United. Pemain berdarah Maluku ini diketahui sedang mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut sangat dirasakannya saat membela klub asal Belgia yakni KAS Eupen. Seperti diketahui, dirinya gagal membawa The Pandas bertahan di kasta teratas pada musim perdana. Padahal Saini saat itu datang dengan penuh percaya diri dari Viking FK. Pemain 26 tahun ini sempat membawa klub asal Swedia tersebut tampil konsisten di liga domestik. Belum lagi dirinya juga kurang dipercaya saat KAS Eupen bermain di kasta kedua pada musim lalu. Saini hanya dipercaya sebagai pemain pelapis dengan tampil di 17 laga di semua kompetisi. Pada akhirnya, kontrak XSC Telstar ini nggak diperpanjang oleh klub. Saini yang berstatus bebas transfer langsung dikaitkan dengan beberapa klub besar Indonesia. Sebut saja ada Bayangkara Persisi Indonesia FC, Persib Bandung hingga Bali United. Pasukan Maung Bandung sempat menjadi yang terdepan dalam perebutan tanda tangan sang bek. Namun isu ini langsung terbantahkan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Mark Klok. Gelandang Pangeran Biru ini menyebut kalau Saini nggak akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Ia satu agensi ya, saya sudah tahu dia kemana, sudah tanda tangan kontrak. Tapi tujuannya bukan Persib, berani bayar berapa saya kasih bocoran, kata Klok. Omongan Klok langsung terbukti saat Saini diumumkan oleh Buriram United. Kepindahan sang pemain banyak mendapatkan respon baik dari para penggemar timnas Indonesia. Sebab karir pemain kelahiran Lelystad ini disebut bakal lebih baik jika bermain di Liga Thailand. Secara peringkat, kompetisi di negeri Gajah Perang masih jauh lebih baik ketimbang di tanah air. Dapatkan sepatu running kualitas premium dengan diskon besar, cuma 100 ribuan saja. Cek link di bawah ini ya. Dengan pilihan untuk tetap bermain di luar negeri, apakah para pemain bintang timnas Indonesia bisa menunjukkan performa konsistennya?